오천종족 메시지 1강이기도 하고 오늘 이어서 3강이기도 합니다. Jadi ini adalah lektur pertama dari 5.000 suku bangsa, tetapi juga lektur ketiga untuk firman untuk multi etnis dan 5.000 suku bangsa. Jadi 5.000 suku bangsa adalah 5.000 suku bangsa yang terabaikan. Kalau misalkan diabaikan seperti itu saja mungkin lebih baik, tetapi pada saat ini dikuasai oleh setan. 오늘 우리 늘 얘기하고 있는 항상 누려야 되는 이 보좌의 능력과 시공간 초월. Oleh karena itu kita tadi membahas bagaimana caranya kita bisa menikmati tata kerajaan sorga yang dapat melampaui waktu dan tempat. 안테나가 있습니다. Dan ada sebuah antena yaitu yang dapat mencari sinyal untuk mendapatkan terang pada 237 negara. 와이파이에 연결이 안 되면 못 듣는 겁니다. Jadi walaupun saudara memiliki HP yang paling canggih, tetapi kalau tidak ada antena yang bisa mendapatkan sinyal HP itu tidak berguna. 5천종족을 파고들어간 안테나가 어디냐 하는 거죠. Jadi apa antenanya untuk kami menembus 5.000 suku bangsa yang ada di seluruh dunia ini? 이게 인재운동입니다. Yaitu gerakan untuk mencari anak-anak berbakat. 우리는 지금 제2의 바벨탑 운동이라고. Dan kami menyebut ini adalah gerakan Babelonia kedua. 지금 그 인재운동 이렇게 하니까 많은 장모님들이나 중위자들 하는 얘기는 실력 있는 인재들을 많이 키워서 우리 이렇게 전도운동 해야 됩니다라고 얘기합니다. Pada saat saya menyampaikan gerakan mencari orang-orang berbakat ini, banyak majelis dan juga penatua mengatakan, oh ya kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak pintar dan siap dipakai oleh Tuhan. Memang itu benar, tetapi Alkitab tidak berkata seperti demikian. 많은 성도들이 참여하고 있습니다. Pada hari Rabu ini mereka semuanya sedang beribadah. Dengan cara mendengarkan firman ini bersama dengan para pengurus gereja. Kalau misalkan saudara bukan orang berbakat, siapa yang orang berbakat? Apakah orang berbakat ada di luar gereja dan mereka datang sendiri ke gereja? Jadi ini adalah cerita yang sangat penting yang untuk kita bahas. 사실은 지금 5천종족 운동 이렇게 쉽지만은 여기는 최고의 지자들이 지금 모여 있는 겁니다. Sebenarnya kita memang harus membangun para 5.000 suku bangsa, tetapi ini adalah tempat di mana para orang terbaik telah berkumpul. Oleh karena itu saudara harus mengecek firman yang terbaik bagi kita. Menurut saudara, siapa orang berbakat? Pengurus gereja yang paling berbakat atau hamba Tuhan paling berbakat? Kalau saudara tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan ini, betapa ruginya kita. Kalau gitu kita tidak mungkin dapat menikmati semua hal ini. Saya secara pribadi, ini adalah firman yang sangatlah penting. 바울이 237을 내다봤기 때문에 로마를 공략한 겁니다. Paulus dia pergi ke Roma dan menyerang ke Roma karena dia melihat 237 negara. Oleh karena itulah ia 그 말을 알아들었던 중직자들이 로마서 16장 사람들입니다. Oleh karena itu ia menuju ke Roma dan orang-orang yang memahami hal itu adalah orang-orang yang dari Roma pasal 16. 축복을 제대로 누리셔야 돼요. Oleh karena itu saudara harus menikmati berkat ini secara betul. 인재들을 우선 만났을 때에 또 중직자들에게 세 가지를 먼저 해야 됩니다. Kalau gitu kita harus melakukan 3 hal terlebih dahulu sebagai pengurus gereja. 첫째가 정확한 복음입니다. Pertama adalah Injil yang pasti dan yakin. 정확한 복음이란 말은 애매한 말이 될 수 있기 때문에 세 가지를 확인해야 돼요. Kenapa Injil yang yakin dan juga yang tepat? Karena banyak sekali Injil yang tidak yakin dan tidak tepat. Apa alasannya? 이거 없애야 되는 겁니다. Kita harus 처음엔 있게 돼요. Kita harus menghilangkan semua motifnya. Saya percaya Yesus karena saya sakit.
Ya, saya 나았어요. mendapatkan anugerah dan saya 계기가 되지. disembuhkan. 그게 계속 동기가 된다면 틀린 거죠. Itu mungkin bisa menjadi alasan pertama kita terima Yesus sebagai juru selamat, tetapi itu tidak boleh menjadi 그럼 그래서도 alasan 아닙니까? seterusnya. Kalau gitu, 내가 응답을 받으니까 교회를 섬깁니까? kalau gitu, apakah saudara melayani gereja karena saudara mendapatkan jawaban? Kalau saudara tidak mendapatkan berkat, tidak mau melayani Tuhan? 옳은 중의자가 될 수 없어요. Kalau saudara memiliki keyakinan seperti itu, kepercayaan seperti itu, saudara tidak bisa menjadi pengurus gereja yang benar. 부분이요. 조금 성공했던 사람들이 굉장히 이게 강합니다. Jadi kalau saudara melihat orang yang lumayan sukses, mereka memiliki motif yang sangat kuat. Jadi saudara, khususnya para pengurus gereja, harus dengar dengan baik-baik. Kalau tidak ada motif yang seperti itu, 그래서 막 교회도 떠나고요. mereka akhirnya meninggalkan gereja. 막 서로 상대간에 싸우고. Mereka 그럴 bertengkar. 수밖에 없는 거예요. Mereka tidak ada pilihan lain. 참는 거 아닙니까? 우구원이 참잖아요. Karena biasanya mereka itu menahan diri. 이걸 신앙생활이라고 보십니까? Apakah saudara menyebut ini adalah kehidupan 그러니까 이 beriman? 축복을 놓치는 거예요. Oleh karena itulah saudara tidak bisa menikmati berkat yang tersembunyi ini. 아까 우리 제자들 뭐 그런 얘기했어요. Saya juga sempat mengatakan hal ini kepada murid-murid yang 부산에서 tadi saya 전도를 ketemu. 시작했습니다. Kita telah memulai gerakan Injil ini dari daerah 부산은 교회가 Busan. 없잖아요. Kalau dari Busan, 세종대 그 호텔 빌려가지고 합숙을 시작했어요. kita tidak ada gereja sebesar ini. Oleh karena itu kita meminjam 지금 그 ruangan di 호텔 전세 내는 hotel. 거였어요. Sampai kita sering sekali nyewa hotel demi 호텔에서 konferensi 누워 살아가는 ini. 겁니다. 사과 하다가 보니까 지하층 때문에 지하층이 그 뭐 노래방인가 뭐 이래요. Sampai kita kepikiran apakah kita beli saja hotel ini, tetapi karena ada lantai terbawah itu tempat semacam clubbing, jadi ada berhubungan dengan gangster dan lain-lain. Akhirnya kita tidak jadi membeli hotel itu. 이런 생각을 했어요. Tetapi pada saat itu saya kepikiran 대부분 목사님들의 동기는 내 입장과 교회 부흥이잖아요. kebanyakan pendeta-pendeta memiliki motif sendiri, yaitu pendapat aku, opini aku, status aku, dan juga gereja aku. 잃어버리게 되거든요. Mungkin itu kelihatannya sangat benar, tetapi saudara akan kehilangan akan banyak hal. Tidak mungkin saudara bisa mendapatkan berkat-berkat ini. Oleh karena itu, 본부에다가 운동을 내놓은 겁니다. saya memberi 교회 가지 말아요. hak cipta akan gerakan penginjilan ini kepada asosiasi kita karena begitu banyak 부산에 이만하면 교회는 keuntungannya. 어마어마하게 지을 수 있습니다. Apalagi kita memakai keuntungan ini untuk membangun gereja. 여러분이 현금 다 받아서 이만하면 쭉 앉아 있다. 되겠습니까? Coba saudara bayangkan, saya mengumpulkan semua persembahan dari konferensi ini dan saya membangun gereja saya sendiri di daerah pusat. Apakah itu benar? 빼냈다기보다 하나님이 빼내게 하시는데 제가 그 축복을 누린 거죠. Jadi sebenarnya bukan usaha saya juga, Tuhan sendiri yang mimpin semua prosesnya. Jadi motif itu sangatlah bahaya. 그래서 인재들이 제일 조심해야 될 게 그거예요. Oleh karena itu, inilah hal yang paling harus harus diperhatikan pada saat ada orang-orang berbakat. Karena kita karena kita bertumbuh dalam kondisi dan lingkungan yang hanya fokus kepada Kejadian pasal 3, tidak ada pilihan lain. 그냥 뭐 내 것밖에 모르는 거지. Dan kita dibesarkan dari lingkungan Kejadian pasal 6, jadi kita hanya memikirkan diri kita. 여러분에게도 그렇고 저 5천 다민족 살리는 인재 한 명만 그런 명 나와도 영락에 살아요. Dan walaupun hanya ada satu orang yang terdapat yang mengetahui jawaban ini, dia dapat melampaui semua waktu dan tempat dan bisa menyelamatkannya. 하나님의 은혜입니다. Ini adalah kasih karunia. Iya benar. 믿음도 아닙니다. 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아. Jadi hanya melalui kasih karunia 그 tersebut. 믿음도 하나님의 선물. Dan kepercayaan itu pun adalah apa yang Tuhan telah kasih kepada kita. 올바른 사명 나옵니다. Oleh karena itulah kita dapat menemukan misi yang tepat. 사법 연수원에 제가 신방을 갔어요. Pada suatu hari, saya diundang 마지막 연수를 하는데요. ke tempat di mana orang-orang yang siap untuk diutuskan, mereka memberi khotbah 두 팀이 terakhir. 나눠서 이제 뭐
체육대회 축구 시합을 해요. Dan ada beberapa program dan salah satunya badminton. adalah mereka lomba untuk 깜짝 놀란 게 하나 있어요. untuk bidang olahraga. 아슬아슬하게 한 팀이 질 거 아니에요. 누가 다 지겠지. Kalau kita melihat pertandingan seperti itu, pastilah ada satu tim yang akan kalah. 앞으로 판검사 들고 사람들의 여자들이 뭐 땅에 앉아 엉엉 울어요. Tetapi pada saat ada satu tim yang kalah dan mereka benar-benar nangis. 이것도 뭐 질 수도 있지 뭐 그렇잖아요. Ya kan bisa saja kita kalah tetapi mereka sampai nangis. Jadi mereka tidak tahan bahwa mereka itu 그래서 telah 물론 kalah. 그게 굳이 그게 나쁜 거다 이렇게는 볼 수는 없지만은 좀 생각을 해야 되는 거죠. Ya kita tidak juga bisa mengatakan itu adalah hal yang kurang baik tetapi 쉽게 말하면 그건 진짜 baik 문제가 juga 아니라 bukan. Sebenarnya itu bukan masalah 진짜 sebenarnya. 인재들은요 복음 앞에 이르겠다. Jadi orang yang secara sungguh-sungguh mereka selalu di depan 당신이 selalu memikirkan secara dalam di depan 하나님이 자녀가 Injil. 된 거나 이란 말이에요. Jadi kita semua menjadi anak Tuhan bukan karena kita orangnya pintar. 당신은 훌륭한 자를 하나님 인도하실 수도 있다. 이게. Jadi saudara bisa dipimpin oleh Tuhan karena kita harus melakukan 그리고 특히 kerajaan sorga. 오천종족 만나면 정확한 복음에다가 계몽적인 복음을 알려줘야 돼요. Dan apalagi pada saat kita bertemu dengan 5.000 suku bangsa, kita harus menyampaikan Injil yang dapat bernubuat. Apa itu Injil yang dapat bernubuat? Maksudnya kita harus mengajarkan dari 전 awal. 세계를 살리는 교회가 되라. Jadi jadilah gereja yang dapat menyamakan seluruh dunia. 도움 주는 교회가 되라. Dan jadilah gereja yang membantu orang lain. 인재를 파송해라. Janganlah mencari orang berbakat, tetapi kirimkanlah, utuskanlah orang-orang berbakat. 정신을 깨워줘. Dengan kata lain, saudara harus sadar 일어나 있구만. dan harus menjadi gereja yang seperti itu. 그리고 뭡니까? Dan apalagi 이 참 인재들에게 능력의 복음을 말씀해요. harus memberitakan Injil yang dapat mampu melakukan segala hal. 다른 능력이죠. 어떤 능력입니까? Itu adalah kemampuan yang 세 가지 bermacam-macam, 능력입니다. yaitu 3 kemampuan, 구원을 상징하는 유월절, yaitu 성령의 역사와 하나님의 나를 의미하는 오순절, Hari Raya Paskah yang dapat menyimbolkan 천국의 보좌를 배경으로 keselamatan 하는 수장절. dan juga Pentakosta 여기 답당 나버려야 돼요. dan juga hari raya besar yang dapat 여러분 memuliakan 많은 일을 nama 안 해도 Tuhan. 괜찮습니다. 인재 한 명이 바르게 복음 깨달아버리면 역사를 나요. Kalau misalkan ada satu orang berbakat, dia memahami Injil dengan benar, itu pun Tuhan akan berkarya. 대부분 사람들은 여기 빠져 있잖아요. 창세기 3장 4절로. Kebanyakan orang jatuh dalam masalah Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. 내 생각을 기준해서 봤습니다. Walaupun kita menerima firman Tuhan, tetapi kita menerimanya dengan patokan pikiran kita. Kita harus menunjukkan itu salah. 생각 기준으로 받아야 돼요. Kita harus menunjukkan bahwa ini adalah standar yang berhubungan dengan Tuhan Allah. 우리는 기도도 잘못하고 있어요. 나의 기도 제목을 먼저 내놓습니다. Jadi kita harus memberi pokok doa kita terlebih dahulu. 하나님의 뜻이 뭔가를 물어야 돼요. Dan kita harus bertanya kepada Tuhan apa arti dari 제목 없애라고 했어요. dan 상태를 awal 얘기했어요. dan awalnya kita membahas tentang 하나님 아버지 그 이름이 situasi dan kondisi. 거룩한 이름 아니냐? Jadi maksudnya pada saat kita melihat doa Bapa kami dan juga pengakuan iman rasuli, Tuhan. 나라 임하옵시며 그거 아니냐? Jadi kita membahas 뜻이 tentang 하나님의 땅에 이루어지다. 거기 기도하면 되지 않냐? jadi kita selalu membahas tentang kondisi di mana kita 이거 berdoa. 저거 달라 하지 마. 그건 이방인이 하는 거야. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan bukannya hal-hal duniawi, tetapi kita harus mencari dulu kerajaan Tuhan dan juga hal-hal kerajaan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. 수준 있는 최고 제자들이거든요. 그래서 하는 얘기지. 지금 대부분의 목사, 성도, 장로 싹 다 목사님들까지 틀린 말씀과 기도를 붙잡고 있어요.
Jadi saudara sudah berkelas. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka memegang 자, firman yang salah. 이 중요한 사람하고 생각이 안 맞다. Misalkan aku bersama dengan orang yang penting ini, kita tidak cocok 나도 pemikirannya. 중요한데 이분도 중요하단 말이야. Saya juga penting, tapi orang itu juga penting. 어느 게 맞습니까? Kalau gitu siapa yang benar? 근데 이분하고 내 생각이 안 맞단 말이야. Tapi saya sama dia, Mana kita gimana? tidak kita tidak searah pemikirannya. Pada saat 하나님의 itu 말씀을 찾아야 돼. kita mencari firman Tuhan. 하나님의 뜻을 찾아야 돼. Pada saat itu kita harus mencari kehendak Tuhan. 천군이여라고 다윗이 말했어요. Karena Daud berkata bahwa pada saat kita mencari kehendak Tuhan, pasukan malaikat yang membantu kita. 또 틀리게 알고 있습니다. Dan kita salah memahami juga tentang 이걸 penginjilan. 자꾸 내 것을 말하려고 합니다. Kita berusaha untuk menyampaikan milik kita ini pada saat kita menginjil. Kalau kita membahas tentang apa yang kita miliki pada saat menginjil, 당신 응답받냐? kita akan kita bisa ditipu. Kayak aku tidak bisa, kenapa kamu bisa? Kamu bilangnya kamu sudah menerima berkat, tetapi aku tidak pernah menerima berkat. 뭐가 어마어마한 메시지냐? Kamu bilangnya di asosiasi Darapang firmannya bagus-bagus, tapi bagi aku ini firmannya biasa aja. 요셉이 하나님의 것을 말했잖아요. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan. 꿈을 해석할 수 있냐 이렇게 저는 할 수 없습니다. Pada saat Yusuf ditanya apakah kamu bisa menginterpretasikan mimpi, Yusuf mengatakan saya tidak bisa, hanya Tuhan Allah yang dapat bisa melakukannya. Setelah 다윗은 죽여서는 안 된다고 말했습니다. Setelah Raja Saul dia kerasukan setan, dan Daud ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, 허락지 아니하신다 그랬어요. Tuhan tidak mengizinkan saya untuk membunuh raja yang telah 이 응답 왔어요. yang telah diberkati oleh Tuhan Allah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka menerima jawaban tata kerajaan sorga. 하나님의 말씀 있는 천사여 여호와를 송축해라. Malaikat yang memuliakan nama Tuhan. 하나님의 뜻을 이루는 천군이여 여호와를 송축해라. Pasukan malaikat yang mengerti kehendak Tuhan. Pujilah Tuhan Allah. Mari kita pujilah Allah. Ini adalah firman yang luar biasa. 하나님 안 믿는 거죠, 사실. Dan banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami firman ini. 다툼이 나올 수밖에 없어요. Oleh karena itu pastilah mereka akan berantem. 왜냐하면은 상대가 아무리 틀린 말해도 그 말대로 되질 않아요. 하나님 말씀대로 되죠. Jadi walaupun orang lain terus mengatakan suatu hal, tetapi ujung-ujungnya yang benar-benar terjadi adalah bagaimana Tuhan akan berfirman. 설명할 것도 없어요. Kita tidak perlu untuk menjelaskan hal tersebut. 90%는 그냥 놔둡니다. Kalau misalkan saya melihatnya, kira-kira 95% saya membiarkannya. Dan kalau begitu pasti begini, itu adalah kekhawatiran. Kalau gitu saudara benar-benar tidak kurang percaya bahwa bagaimana Tuhan berkarya. Pada saat ini, semua orang di seluruh dunia sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita memegang perjanjian yang salah. Jadi kita harus memegang perjanjian dengan benar dan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dan saya mengatakannya kepada para istrinya hamba-hamba Tuhan. Istri para ibu-ibu tidak bisa. Ibu-ibu tidak bisa memperbaiki suami Anda, tetapi hanya bisa berdoa. Apalagi banyak hamba Tuhan yang salah memegang perjanjian ini. Kalau saudara melakukan penginjilan dalam cara seperti ini, saudara bisa menjadi tokoh utama seperti orang-orang dari Roma pasal 16. Ini adalah Kejadian pasal 6. Dan akhirnya kita kalah sama Nephilim. Dan itu adalah Kejadian pasal 7. Pada saat kita bahas tentang penginjilan, kita menghadapi Menara Babel. Oleh karena itu ini sangat penting. 그래서 이게 지금
미국도 그렇고 어디 그렇고 좀 한국 사람 모인 교회마다 싸워. 나 외국 사람들 모르겠고요. 그리고 분쟁이 막. Apalagi saya melihat begitu banyak gereja-gereja di mana orang-orang Korea berkumpul, mereka selalu menjadi masalah dan menjadi dua gereja. 목사가 틀린다. Dan sampai penatuannya juga mengatakan, pasti itu kesalahannya hamba Tuhan. 그 사람 말대로 되질 않아요. Ya tidak apa-apa kalau kita salah paham atau kita salah melakukannya. 절대 그렇잖아요. Karena 정확하게 인도하고 계셔. Tuhan itu benar-benar memimpin kita secara teliti. 정확하게 틀린 거 봐주가면서. Jadi bukannya apapun yang kita lakukan termasuk setiap langkah kita pun Tuhan mengetahuinya. Hanya kita mendengarkan berita yang baik didengar, kita menjadi semangat, kita menjadi bahagia. 얼마나 감사한 일입니까? Dan 미안하고도 감사하죠. betapa bahagianya kita mengetahui semua rahasia ini. 여러분 지금 5천 정도 살리러 들어가야 됩니다. Jadi saudara harus masuk tembus 여러분이 말씀 5,000 suku bangsa. 바로 잡고 있으면 문 열리겠죠. Kalau saudara memegang firman dan doa dan penginjilan ini, pastilah saudara akan melihat bagaimana pintu terbuka. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya, 어떤 상황이냐? bagaimana situasi kondisi yang kita sedang berada. Yang pertama, mungkin ini adalah kesempatan baik bagi orang-orang berbakat. 두 번째로는요, 아주 힘든 상황이 올 수도 있어요. Kedua, ini bisa mendatangkan situasi kondisi yang sangat menyusahkan. 그리고 또 위기가 올 수 있어요. Dan bisa saja ini akan 이 세 가지 상황이 분명히 올 거예요. ini akan mendatangkan suatu 이럴 krisis. 때에 Pada saat ini, 이 세 가지 속에서 축복 누리는 인재들이 나와야 된다. pada saat itulah kita membutuhkan orang-orang berbakat yang dapat menikmati 3 berkat tadi. 나라는 망했는데 이런 출세가 어디 있습니까? Ya, mungkin negara kita gagal dan bangkrut, tetapi 왕궁에 apa yang terjadi pada Daniel? 호흡 관리로 지휘게 됐다니까. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 9, di sana kita bisa melihat Daniel menjadi dia bekerja di negara orang. 다니엘 3장 8절에서 23절 보세요. Dan ia berketetapan hatinya. Daniel 3 ayat 8 sampai 23. Kalau misalkan kita nggak kerja di kerajaan, tidak mungkin kita memiliki kesempatan itu. Itu adalah suatu 아직 그거 마무나면 어마어마한 성공 그대로 보장됩니다. dan pada saat itu merupakan suatu budaya yang berlaku di kantornya. 불 가운데서 여호와께서 건져주지 아니하실지라도 우리는 할 수 없습니다. Jadi walaupun kita kelihatannya 이게 인재입니다. muat untuk kita kelihatannya bisa melakukannya, tetapi kita tidak berdaya apa-apa kalau Tuhan Allah tidak membantu kita. 얼마나 좋은 기회들이 왔습니까? Dan apalagi kesempatan yang baik untuk kita. 다니엘 4장 19절에서 23절 같은 경우. Yaitu Daniel 4 ayat 19 sampai 다니엘이 그 23. 왕의 꿈을 해석해 준 거예요. Kita bisa melihat Daniel ia mentafsirkan apa isi mimpi dari raja. 다니엘 5장 1절에서 31절은 뭘 했습니까? Daniel 5 ayat 1 sampai 31, apa yang terjadi? 그 벨사살 그 잔치 땅 그걸 해석했어요. Ia telah mengerti dan menafsirkan mimpinya. 다니엘 6장 10절에서 22절 보세요. Dan Daniel 6 ayat 10 sampai 20. Daniel masuk ke gua yang penuh dengan singa-singa. 어젯밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉하였으므로 나를 해하지를 못했다. Jadi pada saat Daniel masuk ke gua harimau itu, Tuhan sendiri yang menutup 말씀, 기도, 전도를 정확하게 kepala dan 붙잡고 juga 있으면 menutup mulut 하나님은 buaya 여러분에게 인재를 붙이실 겁니다. mulut singa tersebut. Jadi pada saat saudara siap untuk memegang firman Tuhan, Tuhan sendirinya akan mengirimkannya. 이거는요 이사야에게 미리 주신 말씀입니다. Dan apalagi kalau bisa juga kita akan menerima situasi kondisi yang buruk. Dan kita akan menjadi lebih bangkrut lagi di Yesaya 6 ayat 13. Tetapi apa yang akan tersisa yaitu sebuah tunas. 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이다.
그 이름을 임마누엘이라 하라. Dan seorang anak dari perempuan akan lahir di dunia ini dan 나 여호와의 말씀은 dan 영원히 jadilah 있으리라고 말해라. 여호와를 앙망하는 자는 독수리 날개치며 올라감 같을 것이다. Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan siapapun yang percaya kepada Yesus, mereka akan dipenuhi oleh kekuatan seperti bagai merpati yang tidak pernah berhenti. 바다에도 길을 내는 여호와신. Dan kita bisa melihat Tuhan Allah itu membuat jalan di tengah padang gurun dan bisa minum air di tengah tempat yang tidak memiliki apa-apa. Yang kecil akan menjadi besar, yang dan yang lemah akan menjadi besar. Dan itu semuanya terjadi sesuai dengan apa yang aku tentukan. Dan kamu adalah seorang pengintai rohani. Ini adalah firman yang luar biasa. Kalau kita melihat Esther, Yeskehiel, ayat 3, pasal 3 ayat 16, di sana kita bisa melihat tokoh Alkitab mereka dibangun sebagai tokoh. Dan kalau kamu tidak mendengarkan kehendak Tuhan ini dan kamu tidak berbicara, ini adalah semua tanggung jawabmu. Dan Yeskiel 37 ayat 1 sampai 11. Yeskiel ia menjelaskan bagaimana bencana terjadi di negara lain. Sekarang rakyat Israel mereka sedang dalam kondisi yang akan meninggal seperti tulang-tulang yang kering. Tetapi ia tidak mengatakan tidak bisa. Tetapi ia mengatakan saya mau hidup. Dan kalau misalkan ia tetap mau hidup dan tidak percaya, itu adalah ketidakpercayaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yeskiel, kalau Tuhan Allah semuanya bisa terjadi. Kalau begitu, kamu yang akan menggantikan Roh Kudus. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 23, apa yang terjadi? Oleh karena itu semua air yang datang dari batu itu akan terus mengalir sampai ke jiwa-jiwa dan sampai ke seluruh daerah. 5천 종족의 인재를 찾는 것이 안테나입니다. Jadi ini adalah rahasianya. Saudara harus menemukan para orang-orang berbakat dengan antena. Dan kuncinya adalah para pengurus gereja harus menjadi yang siap untuk membantu para remnant. Walaupun kalau secara ekstrim, jadi secara ekstrim, walaupun semua orang gereja salah, termasuk gereja, tetapi kalau aku menerima jawaban, gereja akan berubah. Atau sebaliknya, walaupun gereja semuanya benar dan aku berada di dalam gereja itu, kalau misalkan aku tidak memiliki perjanjian yang benar, aku sendiri yang salah. Jadi kita bisa melihat Yusuf sendiri yang benar, raja pun mengikuti apa kata Yusuf. Oleh karena itu gerakan orang-orang berbakat ini adalah antena. Dan ini adalah gerakan Babelonia. Tidak ada alasan lain. Mengapa? Karena kita mengetahui alasannya. Karena kita mengetahui mengapa kita menjadi budak, kenapa kita menjadi tawanan. Dan kita memiliki alasan lain. Apa itu? Saudara yang harus bertanggung jawab atas bagian rohani. Banyak orang tidak mengetahui apa isi kehidupan dan apa intisari dari kehidupan. Apa intisari dari kehidupan?
유일성 재창조입니다. hanya 이게 인재입니다. keunikan dan penciptaan 이게 진짜 ulang. 인재예요. Itu adalah orang-orang berbakat. 이게 내용입니다. Itu adalah intisarinya. 많은 사람들이 인재들이 방법 모르고서 그 인재 아닙니다. Banyak orang tidak mengetahui caranya. Mereka bukan orang 참 berbakat. 안타까운 일이죠. 방법이 뭡니까? Apa caranya? 누림입니다. Menikmati. 누나, 이 어마어마한 축복을 누리고 있으면 됩니다. Ya, tinggal kita menikmati 언제 semua 옵니까? berkat yang luar biasa ini. Kapan? Tidak peduli, 언제 tidak 역사를 perlu. 합니까? 상관없습니다. Kapan itu akan berkarya? Anda 괜찮습니다. Tidak perlu kita pikirkan. Kapanpun. 기다림입니다. Dan kita dapat 하나님의 menunggu kedatangan kerajaan sorga 도전입니다. dan tantangan. 무조건 도전하면 안 되죠. 하나님 Jangan 나라에 보일 때 도전. jangan terus menantang diri, tetapi kita menantang diri pada saat 지금 제가 여러분의 dibutuhkan. 저 지금 강대국과 5천 종족의 인재 키우는 내용을 얘기한 거예요. Jadi kita lagi membahas bagaimana caranya kita mendidik orang-orang berbakat untuk 5.000 suku bangsa. Kalau misalkan ada satu elemen yang tidak memenuhi syarat dari ini, itu bukan orang berbakat. Begitu banyak sekali orang-orang berbakat. 안 맞아요, 시험 들고. Orang-orang berbakat mereka malah tidak cocok di dalam 왜냐면 내 gereja. 생각은 하나도 안 맞는데 어디 교회가 맞아요? Mengapa? Karena mereka hanya mencari gereja yang cocok dengan pikirannya mereka. Tidak ada gereja yang cocok sama pikirannya mereka. Oleh karena itu mereka tidak bisa tahan bersatu dengan gereja. 5분도 못 견디는 게 그게 반쪽짜리 잘못된 인재들이라. Jadi begitu banyak orang-orang berbakat yang salah, yaitu pikirannya mereka tidak sejalan dengan gereja sehingga mereka tidak tahan 5 menit juga mereka tidak tahan. Apakah saudara tahu siapa orang berbakat sejati, yaitu Esther? Yang pertama, ia ganteng. Maksudnya cakep. Apa yang terjadi kalau misalkan udah kurang cakep tetapi kelakuannya dia juga kurang baik? Esther adalah seorang ratu yang begitu cakep sampai raja pun selalu kangen sama Esther. Dan pada saat waktu yang memerlukan Esther, 법을 어기고 왕 앞에 간 거예요. ia sampai 법 자체가 왕궁 안에 거기에 들어오면 안 돼요. 그거 들어오면 죽이는 거예요. ia sampai dia melanggar peraturan yang berlaku setelah ia puasa dan mendatangi raja, dan raja sendiri yang kaget mengapa Esther sampai melanggar hukum mendatangiku. 잔치에 초청을 했어요. Dan Esther ini mengajak 그리고 잔치란 ke perjamuannya. 그 밥 먹는 거는 정치예요. Ya, pada zaman itu perjamuan itu bukannya sekedar makan dan minum. Pada saat itu adalah cara melakukan politik. Jadi itu menunjukkan status sosial dia dan status ekonominya dia. 밥 먹는 것도 레벨 타임 시간 다 있어요. Jadi pada zaman dulu pun semuanya sudah ditentukan. Pada saat makan pun bukan makan biasa, tetapi semuanya ada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. 일본 수상 오니까 막 같이 막 골프 치고 놀고 하는데 우리나라 대통령이가 문 앞에서 일하고 집에 보내. Jadi kita juga bisa sampai saat ini pun makan itu suatu budaya. Jadi bukannya kita halo-halo saja, tetapi kita benar-benar mengajak orang lain untuk makan bareng dan main golf bareng. Itu semuanya ada alasannya. Jadi sama seperti itu perjamuan yang diajak oleh Esther, itu pun semua ada alasan, ada tujuannya. Jadi bukannya untuk sekedar makan bersama-sama saja. Dan Esther mengatakannya kembali. 그때 같으면 어지간한 말할 거 아니야 안 했어요. Dan Esther meminta tolong. Esther mengajak. 여러분 같으면 1000번도 말하고 한 번도 알겠네 말이지. Jadi Esther itu mengajak raja untuk mengikuti perjamuan kedua kalinya. 이래서 완전히 이스라엘 살리는 일이 벌어져. Dan pada akhirnya Esther ini menyelamatkan Israel. Itu adalah orang berbakat. Oleh karena itu saudara harus ingat. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apakah itu yang benar-benar menjadi kekhawatiran saudara?
나는 불 가운데 갈 수 있다. Ada seorang misionaris yang mengatakan, aku bisa pergi ke tengah berapi-apian dan aku bisa masuk ke dalam air juga karena di dalam itu pun ada Tuhan Allah. Aku tidak apa-apa tidak bisa melihat karena tidak ada hal yang aku perlu melihat. Aku hanya ingin bertemu dengan Tuhan Allah. 누가 뭐라겠어요, 그 사람을. Terus siapa yang akan bisa merusak perasaannya orang itu? 이렇게 맨날 말이고 막 싸움이 나는 게 애들이 복음도 없으면 나와 싸우다가 그러다 전도하러 간다고 또 전도하고 있으니까 이게 무슨 뭐 성령의 역사하겠습니까? Jadi kalau misalkan gereja-gereja terus bertengkar seperti ini dan mereka katanya mau penginjilan tetapi tidak bersatu, apakah mereka bisa diberkati oleh Tuhan? Kita melakukan segala hal ini, penginjilan misi ini, bukan karena kita orang hebat, hanya karena kita memiliki Injil. Oleh karena itu kita melihat 5.000 suku bangsa. Mari kita berdoa. 우리에게 하나님의 마음과 계획을 우리 Tuhan, 마음 속에 담아 주옵소서. berikanlah rencana dan juga hati Tuhan di dalam hati kami, 하나님의 뜻을 이루게 해 주옵소서. supaya kehidupan kami dapat dipakai untuk untuk mencapai dan juga menggenapi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.